akan melakukan tugas Pancasila untuk pengabdian masyarakat. Nantinya saya akan mewawancarai guru TK Tadika Puri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu harus dimulai sedini mungkin. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai guru TK untuk mengetahui bagaimana sih mereka bisa mengobarkan Pancasila kepada anak-anak TK. Oleh sebab itu, mari kita lihat wawancara saya dengan guru TK Tadika Puri setelah ini. Nah, jadi di sini udah ada guru TK Tadika Puri. Kita kenalan dulu ya. Miss, siapa namanya, Miss? Perkenalkan, nama aku Evita Febrianti. Umurnya berapa? Umur aku saat ini baru 20. 20. Nah, Miss Evita ini masih kuliah ya, Miss ya? Iya, masih semester 3. Nah, keren banget. Jadi Miss Evita ini masih kuliah dan udah jadi guru TK di Tadika Puri. Ngajar TK apa, Miss? Aku megang TKB. Nah, seperti kita udah perkenalan, berarti kita langsung aja tanya-tanya ke Miss Evita gimana sih cara ngajarin Pancasila ke anak TK. Yuk, check it out. Nah, jadi Miss Evita ini kan ngajar TKB. Di sini saya mau nanya, Miss, kira-kira anak TKB itu udah tahu belum sih, Miss, Pancasila itu sendiri apa, atau sila-silanya itu ada apa aja? Ya, mereka untuk pelajaran Pancasila sudah aku terapkan di TKB dan mereka pun sudah hafal dan sudah mengetahui apa sila pertama sampai kelima. Dan mereka pun aku coba tes satu-satu untuk maju ke depan dan mereka luar biasa sudah hafal semua untuk Pancasilanya. Wah, berarti anak TK zaman sekarang tuh keren banget ya, Miss ya. Karena seingat aku pas aku TK dulu itu masih belum ada tuh pelajaran Pancasila, paling cuman pengamalan-pengamalannya. Tapi di TK Tadika Puri ini Miss udah mengajarkan dan membuat mereka hafal ya sila-sila Pancasila itu. Keren banget. Jadi emang kan pendidikan itu seharusnya dimulai dari sedini mungkin, benar kan, Miss? Nah, berarti kalau sedini mungkin sudah terpatri di dalam jiwa anak-anak itu tentang Pancasila. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai gimana sih Miss sebagai guru TKB memberitahu Pancasila itu, terus mengobarkan semangat Pancasila di jiwa-jiwa anak TK yang masih belum tahu apa-apa lah dibandingkan dengan anak SD, SMP ataupun SMA. Nah, gimana, Miss? Boleh kan saya tanya-tanya lebih dalam mengenai pengajaran Miss di Pancasila untuk anak TK ini? Boleh nggak, Miss? Oke, silakan aja. Nah, kita mulai pertanyaan dari sila pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih Miss Evita ini mengajarkan anak TK apa sih ketuhanan yang Maha Esa ini? Nah, kalau di TKB aku mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dari hal yang paling mudah ya, istilahnya hal kecil gitu. Biasanya tuh setiap pagi ya aku terapkan di kelas itu membaca doa sebelum belajar. Nah, di situ ada di dalamnya aku terapkan untuk agama Islam itu berbeda kelas dengan agama lain karena TK Tadika Puri itu memiliki yang ini aja yang umum ya. Jadi dari yang Kristen, Buddha atau Hindu, Islam pun juga ada ya. Nah, salah satunya aku pegang agama Islam ya. Nah, di kelas agama Islam itu biasanya aku terapkan untuk ketuhanan yang Maha Esanya. Salah satunya itu membaca doa ya. Nah, membaca doa sebelum belajar itu selalu setiap pagi, membaca surat-surat pendek, dan paling penting itu aku terapkan membaca doa hariannya. Ya, iya, jadi kadang aku terapkan juga sholat 5 waktunya. Aku ajarkan apa aja sih hafalan ya, Miss. Iya, betul. Nah, mereka pun sudah hafal beberapa surat-suratnya ya untuk agama Islam. Nah, mereka juga aku biasakan untuk
setiap masuk kamar mandi, masuk rumah pun harus membaca doa seperti itu. Wah, berarti lebih ke pengamalan langsung Iya, ya betul, untuk betul. agamanya masing-masing. Iya, betul Nah, sekali. karena Miss Evita ini kan agamanya Islam sehingga Iya, mengajarkan surat-surat pendek, Iya, juga betul. doa-doa harian yang Iya. wajib, bener ya. Betul sekali. Jadi anak TK ini tidak hanya tahu bahwa Iya. sila ketuhanan yang Maha Esa itu Hah? tentang Tuhan, tapi bisa langsung mempraktikannya Iya. sesuai agama masing-masing Betul. gitu ya, Iya, Miss ya. betul. Wah, keren banget. Kita lanjut ke sila yang kedua ya, Miss ya. Oke. Nah, di sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan, Miss ya. Sedangkan mungkin anak TK ini masih belum terlalu paham apa sih yang maksudnya adil, apa Iya. sih yang maksudnya beradab. Gimana sih kiat-kiatnya Miss Evita untuk membuat anak-anak ini bisa paham dan bisa mengimplementasikannya, yang penting itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kalau untuk di TK tadi Kapuri, aku menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu salah satunya tuh ya mengajarkan anak saling berbagi ya, salah satunya. Nah, jadi mereka sama-sama lah ya, terus tidak saling ledek-ledekan ya. Iya. Jadi misalkan ada agama lain nih, misalkan ini agama tidak, jadi mereka sama-sama dan mereka pun aku perhatikan ya, mereka nggak istilahnya nggak ini agama lain, ini nggak agama Jangan lain. ditemenin Iya, gitu mereka ya. justru malah sama-sama dengan berbeda Iya. agama itu, dan yang berbeda suku pun juga sama seperti itu. Tidak ada mengatakan hal-hal yang jelek. negatif lah ya ke suku lain, Iya. atau tidak menjelekkan agama lain, mereka aku terapkan tidak seperti itu. Wah, keren banget ya, Miss ya. Karena kan yang kita tahu beberapa Iya. mungkin dibagi di daerah-daerah Iya. ya kan. Mereka terbiasa untuk saling mengatai, "Ih, kamu Iya. suku ini, kamu agama ini." Tapi Iya. di sini Miss Iya, berhasil ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mereka pun inilah apa sih, paham gitu, sekali kita kasih tahu lah tentang ini, mereka langsung diterapkan sehari-harinya di kelasnya mereka. Aku perhatikan mereka gak pernah ya namanya menjelek-jelekan rasnya mereka, sukunya mereka, agamanya pun enggak sama sekali. Mereka Iya. sama-sama lah ya, kebersamaan mereka nomor 1 di kelas. Keren banget memang ya, Miss ya. Ya. Kita lanjut lagi nih, Miss, ke sila yang Oke. selanjutnya. Nah, di sila yang ketiga ini kan Persatuan Indonesia kan, Miss. Seperti yang Miss tadi bilang, kalau misalnya di TK tadi Kapuri ini terdiri dari berbagai suku, agama juga. Tadi ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, terus ada Hindu juga. Gimana sih, Miss, caranya biar anak-anak ini tahu bahwa Indonesia ini nih beragam, dan dengan keberagaman ini mereka seharusnya menjadi lebih utuh, lebih baik dan lebih bersatu, bukannya malah saling terpecah belah. Nah, untuk sila ketiganya itu kan ada Persatuan Indonesia ya. Iya. Nah, aku terapkan di kelas TK itu ya, salah satunya itu mereka walaupun berbeda-beda budaya, tetapi mereka setiap hari seminggu sekali ya. Nah, setiap seminggu sekali itu mereka akan ada tarian daerah. Nah, jadi mereka itu tidak membeda-bedakan misalkan tarian ini dari daerah mana, dari suku mana, dari budaya mana, mereka nggak sama sekali seperti itu. Jadi mereka itu walaupun berbeda-beda budayanya ya, berbeda sukunya juga. Nah, tetapi saat dia tari, saat dia nyanyi juga ya, menyanyikan lagu-lagu daerah juga, mereka sama-sama bareng-bareng semua, walaupun Sama-sama excited Iya, ya, Miss betul. ya. Dia mereka sama-sama nyanyi semua, sama-sama menari semua, walaupun mereka tahu kalau tarian itu bukan dari budaya mereka atau Bukan dari daerah. Iya, bukan dari daerah dia gitu ya. Jadi mereka tetap sama-sama. Iya, keren banget memang di sini dia membuat
memperkenalkan tarian-tarian dan Iya, betul. ada pamerannya biasanya kan iya, untuk iya. tarian Dan- daerah ya Iya, kan. Dan contohnya nih aku punya satu lagi. Ah. Seperti waktu itu pernah buat ondel-ondel juga ya. Oh. Nah, saat membuat ondel-ondel itu satu kelas kan ada juga ya yang apa ya? Bukan dari daerahnya. Jakarta, Istilahnya betul. bukan dari daerah Jakarta, ada yang dari Jawa juga, ada yang dari Padang juga, tapi mereka tetap mau membuat ondel-ondel walaupun mereka juga bukan Dari daerahnya bukan daerahnya. Iya, mereka mau membuatnya. Oh, keren. Iya. Keren banget, pokoknya anak TK aja Iya. tuh udah bisa memahami perbedaan itu bukanlah Iya. untuk diledekin, Mereka, untuk dikata-katain, tapi mereka bisa menjadikannya itu untuk pengetahuan Iya, mereka betul, ya, betul, Miss betul. ya. Mereka itu istilahnya sama-sama aja lah ya. Dia nggak mikir itu bukan daerah mereka, tapi mereka sama-sama dengan senang hati membuat ondel-ondelnya. Oh, Iya. oke, Miss. Kita lanjut ke sila keempat nih ya, yang Iya. lebih ribet. Nah, di sila keempat ini kan lebih rumit lagi ya Miss ya, karena kan Iya. kelihatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Iya. permusyawaratan perwakilan yang panjang banget buat anak TK nih ya kan, benar nggak sih Iya, Miss? betul. Gimana sih Miss caranya Miss membuat anak-anak ini tuh paham maksud dari si sila keempat ini? Ya, kalau misalkan di TKB ya, aku terapkan sila keempat, yaitu aku biasakan itu mereka berdiskusi ya. Nah, berdiskusinya itu contohnya salah satunya dia dalam bermain. Dalam Nah, bermain biasanya ya. mereka TK istilahnya taman kanak-kanak itu istilahnya Iya. dia bermain Masa ya. bermain, Ah, belajar. Iya, makanya aku terapkan di mereka di sekolah itu bermain itu ada diskusinya. Jadi mereka misalkan satu kelompok nih, nah misalkan main ada di dalam kelompok itu ada yang berperan sebagai mama, ayah, iya, atau kakek, nenek, ya Nah, kan? itu rumah ya betul. biasa anak TK Iya, ya. jadi kan mereka saling berdiskusi tuh ya. Jadi nggak sendiri-sendiri lah ya mainnya. Jadi mereka ada bermain kelompoknya, tapi aku terapkan di sila keempatnya itu biar sambil belajar ya. Sambil belajar. Betul. Terus kalau misalnya nih mereka mengalami kesulitan, mereka berani nggak sih Miss berpendapat Nah, ke iya. gurunya, Miss aku kurang Iya, paham nih betul, Miss, betul. bantu dong. Gimana, berani nggak sih anak TK ini Miss? Kalau misalkan di TK sih aku terapkan nanti anak-anak yang belum mengerti boleh ya, misalkan mereka ada yang bilang, Miss aku maunya gini aja, misalkan Miss aku maunya begini aja, kan mereka punya pendapat masing-masing ya masing-masing. gitu. Jadi mereka ya udah nggak apa-apa ya, karena itu salah satu dari sila keempat. Jadi mereka apa sih, dia punya hak untuk menyampaikan Pendapatnya masing-masing, bebas ya. gitu ya Miss ya. Gitu. Jadi nggak aku nggak bilang wah jangan seperti ini, misalkan kita nggak boleh seperti itu kan ya. Jadi ya udah, mereka memang punya haknya masing-masing. Jadi kita nggak boleh, kita jangan sampai pernah bilang wah jangan seperti ini nah. Nggak Misalkan, boleh membatasi iya, gitu ya Miss mereka ya. iya mereka dengan ininya sendiri aja gitu ya, kreativitasnya masing-masing. Iya. Gitu. Berarti anak TK aja udah bisa, udah Iya, mengerti betul. kalau misalnya mengemukakan pendapat ini tuh bebas gitu, dan dimulai dari hal-hal paling kecil Iya. seperti contohnya bermain, Iya. dan bahkan kalau nggak paham boleh Boleh nanya, bertanya, iya. dan mengemukakan cara lain untuk menyelesaikan suatu tugas dari Miss-nya gitu Iya. ya. Nah, akhirnya kita sampai juga nih Miss di sila Ya. terakhir ya kan, sila Ya. kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Gimana sih Miss sikap Miss sebagai guru untuk mengamalkan sila ini ke anak-anak TK gitu? Ya. Nah, aku di sila kelima ini aku menerapkan ke anak-anak itu bagaimana cara aku tidak ini ya, maksudnya tidak pilih-pilih ya, dan harus adil juga ya sebagai guru di sekolahnya ya. Nah, aku tidak berbeda-bedakan yang mana yang aktif, yang mana yang pasif, dan aku juga
yang justru yang malah yang nggak bisa tuh malah harus kita kembangkan ya, gimana caranya biar mereka sama-sama bisa semuanya, iya, memberikan effort lebih ya Miss iya, ya. betul. Dan mereka pun tidak dipilih-pilih ya, yang mana yang kaya dan mana yang tidak mampu, istilahnya gitu ya. Dan mereka pun yang kurang dan yang lebih apa sih ya, bisa. yang lebih bisa, dan mereka tuh sama-sama, mereka pun aku terapkan saling membantu. Yang kurang bisa nanti boleh ditanya yang sama yang sudah istilahnya Paham sudah ya. paham. Iya, Jadi seperti itu. setiap anak mendapat perlakuan yang Iya, sama. betul. Untuk yang kurang justru malah kita harus lebih aktif Iya, lagi ya betul, Miss ya betul. sebagai guru Iya, ya. mereka pun istilahnya harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama ya dari aku. Hebat banget memang. Iya. Emang ini pengamalannya sangat-sangat penting. Keadilan untuk semua betul. murid kan. Iya. Oke, jadi dari tadi saya dan Miss Evita kita udah berbincang-bincang bagaimana caranya mengobarkan jiwa Pancasila kepada anak TK ya kan. Dan Miss Evita di sini berhasil untuk membuat anak-anak TK itu paham, mengetahui dan bahkan bisa mengimplementasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin udah di penghujung acara, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Evita yang telah meluangkan waktunya. Dan tetap semangat ya Miss ya untuk mengajarkan anak-anak Indonesia, mengobarkan semangat Pancasila, karena pendidikan dimulai dari usia dini ya kan, agar mereka paham dan terpatri di dalam jiwanya cinta terhadap Indonesia, Pancasila dan budaya Indonesia itu sendiri. Semangat Pancasila Miss! Semangat! Sekian dulu video dari saya, Vanessa Mai Rahma. Terima kasih atas waktunya and sampai jumpa lagi.